Jika kita memasuki sebuah perumahan, biasanya terdapat banyak sekali rumah dengan tipe berbagai macam. Ada yang 36 sampai ke atas, bahkan sampai 100. Tahukah teman-teman, sebelum rumah itu dibangun, pastinya ada proses pemetaan bidang-bidang tanah tiap unit. Mana yang tipe 36, mana yang tipe 45, dan seterusnya. Berikut ini proses pemetaan sebuah kafling perumahan dengan menggunakan alat digital teodolit. Bagaimana caranya? Ikuti terus video ini. Di sini bisa kita lihat sebuah set plan perumahan di mana lebarnya ini sekitar 26 meter dan panjangnya ini sekitar 320 meter. Sini bisa kita lihat ini ada tipe A sampai A1 sampai 36, di sini tipe B, B1 sampai 37. Ini lebarnya tipe A 9 meter. Kalau kita perbesar, ini lebarnya 9 meter. Setelah itu row jalan 8 meter. Setelah itu tipe B lebarnya 9 meter lagi. Ini 11 meter, 11 meter, 10, 10, 10 dan seterusnya. Setelah itu 9, 9. Ini 8, 8 dan seterusnya. Dari ini, peta ini kita akan mencari membagi kapling perumahan ini dengan menggunakan digital teodolit. Kalau kita lihat di sini, ini utaranya, ini jalannya, jalan masuknya, dan ini area hijau. Bagaimana caranya? Yakni kita letakkan di sini titik A, ini ada titik B, ini ada titik C, dan ini titik D. Ya. Di mana nanti pesawat kita taruh titik A sini. Taruh titik A, sejajar tegak lurus terhadap batas tanah. Batas tanah ini belakangnya ada perumahan, jadi tembok rumah warga. Dan ini ada titik B dan ada titik C. Kalau kita detailkan seperti ini nanti. Jadi ini batas tanah rumah warga, jadi batas tanah. Ini titik B, ini titik A, ini titik C, dan ini titik D. Kita ambil titik A ini dari batas tanah ini 100 cm atau 1 meter. Nantinya akan kita berdirikan pesawat di titik A. Kita buat titik B jaraknya 100 cm dari batas tanah. Langkah pertama, kita berdirikan pesawat di titik A, tembak ke titik B. Jarak titik A ke titik B semakin jauh semakin bagus, karena resiko kesalahan akan semakin kecil. Nah, tembak ke titik B, kita set 00, kita putar 180 derajat untuk mencari titik C. Ya, ini titik C. Di mana titik C dari batas tanah depan, yakni 19 meter. Ini sesuai ini, kita tarik dari depan 19 meter. Setelah itu kita tarik mundur tegak lurus 100 cm atau 1 meter. Untuk titik C ini kita buat pakunya menunggu aba-aba dari yang pegang pesawat di titik A. Jadi kurang ke kanan atau kurang ke kiri itu tergantung yang pegang pesawat di titik A. Setelah dari A pesawat, kita pindah ke titik C, karena tadi kita sudah ketemu titik C.
Titik C ini kita pesawat taruh sini, setelah itu kita tembak ke titik A, lalu kita putar 90 derajat untuk mencari titik D. Jadi titik D ini nanti kita lihat di pesawat, yang pegang paku tinggal kita aba-abai kurang ke kanan atau kurang ke kiri. Jarak C ke D adalah 8 meter, karena tadi C ke batas tanah sudah 1 meter, C ke D kita bikin 8 meter. Jadi totalnya C ke D 8 meter ditambah C ke batas tanah 1 meter, akhirnya sama dengan ini 9 meter. Ini 9 meter. Ini C 1 meter ke batas tanah, C ke D 8 meter. Jadi totalnya 9 meter. Jadi titik C ke D ini tegak lurus terhadap C ke A, tegak lurus 90 derajat. Jadi yang tadi pesawat dari titik C, setelah itu kita pindah ke titik D. Jadi pesawat kita berdirikan di titik D. Setelah kita berdirikan pesawat di titik D, kita tembak ke titik C paku yang sudah ada. Setelah itu kita set 00. Setelah ditembak, kita putar 90 derajat ke arah garis putus-putus ini. Atau bisa kita buat bantuan dulu, pinjaman. Kita buat titik bantuan pinjaman, biar sewaktu-waktu kalau ada cross check biar enak, biar mudah, karena ada pinjaman. Sewaktu-waktu kemungkinan titik ini berubah, tergeser. Jadi dari C kita pesawat di D, tembak C, kita tembak ke untuk mencari titik G sisi sini 90 derajat. Setelah itu kita cari titik G sisi sini 180 derajat. Setelah itu kita tembak garis putus-putus ini, yakni 270 derajat. Ya. Ini pesawat dari titik D, kita tembak ini untuk membagi kapling ini. Jadi dari titik D nanti ada yang narik meteran 11, 11, 10, 10 dan seterusnya. Namun tunggu aba-aba dari yang pegang pesawat, apakah pakunya kurang ke kanan atau kurang ke kiri. Tapi untuk ukuran per kapling tetap sesuai gambar, yakni 11 meter, 11 meter, 10 meter, dan seterusnya. Sekarang kita coba cross check di lapangan proses pemetaan ini. Jadi alat yang kita gunakan untuk pemetaan ini adalah digital theodolite tipe DT 209 beserta tripod dan bak ukur. Ini bisa kita saksikan lagi pembuatan titik A 1 meter dari batas tanah. Ini jaraknya titik A 1 meter dari batas tanah. Kita berdirikan pesawat di titik A. Ini harus terlihat senter pada paku payung tersebut. Kita tembakkan ke titik B. Titik B di sisi sana, jauh. Ini jaraknya juga 1 meter titik B. Jadi ini titik B jaraknya 1 meter juga. Dari titik B kita putar pesawat menuju untuk mencari titik C. Yang sana ada di bedeng sana. Itu
itu pesawat sudah kita pindah ke titik C. Jadi tadi belum sempat video. Titik C di daerah Bedeng sana. Jarak titik C juga 1 meter dari batas tanah dinding rumah warga ini. Ini kita sudah pindah ke titik C, jadi pesawat kita berdirikan di titik C. Titik C ini jaraknya 1 meter dari batas tanah. Setelah itu pesawat kita tembakkan pada titik A untuk mencari titik D. Jadi kita hidupkan pesawat, kita bidik titik A. Setelah selesai pembidikan, kita set, tekan 2 kali. Akhirnya muncul angka 000, 0 derajat, 0 menit, 0 detik. Setelah itu kita putar 90 derajat ke arah titik D, yakni mencari titik D. Ini harus ketemu 90 derajat, 0 menit, 0 detik. Setelah 90 derajat, pesawat kita kunci dan kita mencari titik D dengan cara kita tarik ukuran dari titik C ke titik D 8 meter. Dan untuk menancapkan paku, kita beri aba-aba kurang ke kanan atau kurang ke kiri sambil melihat pesawat. Jadi dibidik melalui pesawat, apakah pakunya kurang ke kanan atau kurang ke kiri, sambil diambil jarak 8 meter dari titik C. Ini paku bantuan, kita tancapkan ke bedeng 180 derajat dari titik A. Ini titik C. Dan ini juga bantuan, paku bantuan ke boplang sebesar 270 derajat. Nah, itu titik bantuan ke boplang. Ini titik C. Jadi titik C ini kita tadi mencarinya adalah kita tarik dari batas tanah depan sana, jalan. Ini kita tarik 19 meter di tembok batas tanah. Setelah itu kita tarik 1 meter. Akhirnya kita ketemu titik C ini. Dari titik C ini kita coba lihat, kita tembak ke titik D. Yang ini di boplang ini bantuan untuk tarik benang. Ya. Titik D-nya adalah yang ini. Nantinya kita berdirikan pesawat di titik D, kita bidik titik C, lalu kita putar 90 derajat ke kanan ke arah sana untuk membagi kapling. Ya. Ini pesawat sudah berdiri di titik D dan kita bagi kapling ke sana mengikuti ukuran gambar 11 meter, 11 meter, 10 meter, 10 meter dan seterusnya. Ini titik D. Dan ini kita membuat titik bantuan. Dari titik D ini kita tembak ke sana ke titik G. Dia bantuan untuk memudahkan nantinya untuk koreksi
apabila ada patok atau paku yang hilang. Kita bisa mulai dari titik bantuan tersebut. Dan ini titik bantuannya, titik G. Dan ini pesawat sudah berada di titik D untuk membagi kafling. Di sini kita beri bantuan boplang. Dan itu pakunya. Jadi pembagian kafling mengikuti gambar desain seperti ini. Ada A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. Jadi ini 11 meter, 11 meter, 10 meter, 10 meter dan seterusnya sesuai gambar desain. Demikian proses pemetaan sebuah lahan perumahan untuk pembagian tanah kafling dengan menggunakan alat digital theodolite tipe DT209. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.